Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Ramalan Zodiak Mingguan ya, bersama saya Furi Harun dan juga Cika. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, Furi ingatkan sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di YouTube channel Furi Harun, oke? Nah, jadi sebelumnya Furi ingatkan dulu sama kalian kalau ramalan ini hanyalah prediksi karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan pada sesi ramalan kali ini ya sama seperti ramalan-ramalan sebelumnya, Mami Furi ditemenin sama Cika gitu. Oke. Kita akan mulai dengan ramalan zodiak pertama, yaitu ramalan zodiak Aries. Nih, Cika. Oke, kartu percintaannya Aries. Kata Cika, ya di minggu ini adalah sang iblis atau marah-marah melulu. Jadi, kata Cika, ada beberapa zodiak Aries yang sangat kesal dan sakit hati dikarenakan perilaku ataupun perkataan pasangan yang sangat menyakiti hati gitu. Jadi di minggu ini si Aries ini ngerasa kayak sudah melakukan segala macam hal ya untuk pasangan tetapi tidak dihargai, yang ada malah kalau pasangannya dikasih masukan malah dia dimaki-maki gitu. Jadi ini minggu yang agak sedikit kurang membahagiakan untuk Aries yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran. Sementara itu kalau yang masih jomblo gimana, Cika? Nah, kalau yang masih jomblo, kata Cika tuh kebalikannya. Justru yang masih jomblo, Aries akan kenalan dengan seseorang yang sepertinya sih cocok gitu. Dan kedua orang tua juga kayaknya udah kenal gitu. Mungkin seseorang yang pernah temenan gitu. Atau mungkin dulunya pernah deket gitu, tapi nggak sempet pacaran. Ya dikenali aja dulu, siapa tahu nanti kedepannya akan menjadi hubungan yang baik gitu ya. Oke. Ini adalah kartu untuk pekerjaan dan juga keuangan ya, Aries. Ada sang keadilan di sini ya. Artinya ada beberapa Aries yang merasa diperlakukan tidak adil di kantor. Jadi kalian tuh udah melakukan segala macam hal dan upaya untuk memajukan perusahaan tetapi sama sekali tidak dihargai. Dan ini membuat beberapa Aries memutuskan untuk keluar kerja. Loh kok kartunya sama dengan Aries itu sih? Kita pernah punya tim Aries juga loh ya. Dan mungkin karena dia lebih fokus di bisnis kopi jadi akhirnya malah nyambung ke situ, Cika. Oke, jadi buat Aries kalau memang kalian gak cocok ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin memang lebih cocok berbisnis gitu. Untuk kesehatan hati-hati karena menurut Cika beberapa Aries akan menderita sariawan atau sakit gigi ya. Jadi hati-hati konsumsi vitamin C dan juga air putih yang banyak. Oke. Hah? Oh iya teman-teman, Cika mau kasih pengumuman sebentar ya, bahwa Cika sekarang lagi happy, makanya semangat ya di acara ramalan ini karena Cika udah punya pasangan, namanya Yuwen, ya pasangan temenan gitu, karena kan Cika masih anak-anak. Nantilah buat kalian yang penasaran bakalan ada Yuwen gitu ya. Oke, sekarang ramalan untuk zodiak Taurus. Kartu percintaannya di sini ada maut ya. Jadi, beberapa dari Taurus memutuskan untuk segera mengakhiri masa jomblonya atau masa lajangnya gitu. Jadi ada beberapa Taurus yang justru akan menikah. Jadi maut ini bukan berarti mati ya. Maut ini mengindikasikan bahwa kalian sudah memutuskan sebuah hubungan yang jauh lebih serius daripada hubungan sebelumnya, dan ini juga membuat kalian sangat bahagia ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah hati-hati karena maut ini ada sedikit artinya kayak perubahan rasa gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin masih sering kangen sama suami atau sama istrinya, di minggu-minggu ini udah mulai daring. Nah, coba kalian cari inspirasi gitu, atau mungkin bisa pergi nonton, atau nonton sekarang lagi kayak gini nggak bisa ya, atau mungkin shopping, atau mungkin makan bareng gitu, anak-anak ditaruh dulu di rumah atau gimana ya, supaya akhirnya bisa kembali lagi rasanya seperti dulu gitu sama pasangan. Sementara itu untuk pekerjaan gimana? Ya, untuk pekerjaannya bagi Taurus di sini ada menara ya.
Jadi, ada beberapa Taurus yang memutuskan untuk mengambil pekerjaan sampingan baru dikarenakan kalian merasa bahwa pekerjaan utama kalian penghasilannya pas-pasan gitu. Jadi mungkin kayak ya misalnya kerjanya bikin konten kreator YouTube misalnya ya, bikin YouTube terus sampingannya mungkin bisa jualan boneka gitu, apa jualan makanan ya, pokoknya something like that lah, tetapi akhirnya bisa membantu gitu perekonomian seperti itu, karena mungkin di minggu ini penghasilan dari pekerjaan agak sedikit menurun gitu ya. Kesehatannya gimana? Kesehatannya hati-hati, terutama untuk Taurus yang sering mengalami sesak napas ya. Jadi kata Cika ada beberapa dari Taurus yang terserang penyakit asma. Oke. Cika kok lo bolak-balik wae? Oh, itu si Yuannya di sini dulu. Ya. Oke teman-teman, Yuannya kita deketin dulu ya. Jadi Cika ini sangat excited, sangat seneng banget karena dia pengen sebenarnya bareng sama Yuan. Yuan tuh artinya rupawan, ganteng. Nah ya, ini teman-teman, ini yang namanya Yuan ya. Yuannya di sebelah ya. Nah di sini aja Om. Oke. Ya, jadi Cika agak sedikit ngeblank mungkin ya karena Yuannya tidak ada di sebelahnya. Baik. Sekarang kita akan mulai dengan ramalan zodiak Cancer. Kartu percintaan Cancer di sini ada pengorbanan, ya. Jadi ada beberapa Cancer yang merasa sangat sedikit putus asa karena cintanya ditolak gitu. Padahal kayaknya sih kalian udah melakukan berbagai macam cara untuk bisa diterima gitu sama orang ini, tapi ternyata dia tetap nolak gitu. Ya udah nggak apa-apa kan ya. Kalau misalnya kita cinta sama orang kan kita juga nggak bisa maksain supaya orang itu bakalan cinta ke kita juga gitu. Mungkin memang jodohnya bukan dia, ada yang lain. Jadi jangan putus asa ya Cancer ya. Sementara itu untuk Cancer yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, kartu pengorbanan ini menunjukkan bahwa di minggu ini kalian akan mengalami pertengkaran hebat dengan pasangan dikarenakan apa? Dikarenakan kebiasaan buruk pasangan yang sebenarnya sih kebiasaannya nggak yang kayak misalnya selingkuh atau apa gitu, tapi kebiasaan jeleknya itu buat kalian tuh bikin kesel gitu karena sudah berulang kali diingatkan misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan ini sembarangan, tetap aja dia kayak gitu. Jadi kalian lagi emosi banget akhirnya berantem gitu ya. Jadi ya Cancer kalau emang dia udah nggak bisa berubah ya mungkin kamu yang harus sabar gitu daripada ribut-ribut terus. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada Sang Biarawati ya. Jadi Sang Biarawati ini menunjukkan bahwa kalau kalian ingin sukses di dalam pekerjaan, kalian memang harus sering berdoa gitu. Jadi ada beberapa Cancer yang di minggu ini terlalu fokus untuk mengejar duniawi tetapi lupa berdoa gitu. Ada aja gitu alasannya atau caranya untuk kalian mundur-mundurin waktu sholat gitu. Jadi udahlah masih jam segini, udahlah masih jam segini. Akhirnya malah sama sekali nggak sholat gitu. Jadi hati-hati karena selain bekerja keras kita juga tetap harus berusaha berdoa dan juga meminta kepada Tuhan gitu. Karena kalau Tuhan nggak membantu kita, ya tetap aja kita juga akan susah gitu meraih kesuksesan gitu. Mami kenapa sih? Pak Baliut kieu. Ini gini nih kalau udah bucin ya, enggak manajer, enggak anak asuh, bara rucin kieu. Aduh. Oke. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Gemini ya. Nanti kita atur di sesi kedua cara menempatkan pasangan ini ya. Oke, kartu percintaan Gemini. Di sini ada bintang. Ya, hati-hati Gemini, terutama untuk Gemini yang sudah memiliki pasangan karena kalian akan didekati lagi sama mantan ya. Coba dihitung dulu mantannya ada berapa ya. Kalau mantannya 1 mungkin masih bisa dikendalikan, tapi kalau mantannya ada 10 atau 15, hati-hati karena ini bisa menjadi permasalahan di kemudian hari kalau kalian tidak memiliki ketegasan ya.
Sementara itu untuk Gemini yang masih jomblo, di minggu ini kalian justru lagi happy ini bintang ini. Karena kayaknya sih dari sekian banyak kandidat yang berkenalan adalah satu atau dua orang kayaknya nih, ini bisa nih gue seriusin gitu. Untuk pekerjaan di sini ada roda kehidupan, ya. Jadi rezekinya si Gemini berangsur-angsur mulai membaik gitu. Jadi ada aja rezeki yang masuk gitu. Cuman kalau di sini justru rezekinya itu yang kalian dapatkan bukan dari lingkup pekerjaan. Jadi kayak misalnya kalian dapat sampingan yang jauh lebih besar gitu nominalnya gitu, dan ngumpet-ngumpet juga gitu takut ketahuan kantor. Ya di sini mungkin banyak juga yang Gemini ya teman-teman ya. Oke, sementara itu untuk kesehatan hati-hati karena kata Cika ada beberapa Gemini yang akan terserang sakit kepala atau migrain ya, mungkin insomnia atau kurang istirahat atau mungkin kurang mengkonsumsi air putih gitu. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang kedua, ramalan zodiak. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak ya. Dan tadi minta maaf banget di sesi pertama banyak gangguan ya, dikarenakan Cika sebenarnya dari kemarin-kemarin udah persiapan pakai baju yang sama warnanya sama Yuan karena dia pengen memperkenalkan Yuan sama subscriber semuanya gitu. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Terus juga kalau ada sesuatu yang ingin ditambahkan di segmen-segmennya Furi, kalian bisa juga komentar ya. Insya Allah komentarnya bakalan kita baca, dan kalau memang sarannya bagus, oke, kita akan tambahkan gitu. Oke, lalu kita akan mulai dengan zodiak di sesi yang kedua, yaitu zodiak Leo ya. Di sini kartu percintaan Leo ada Maharani. Oke. Akan hadir anggota keluarga baru ya. Jadi akan ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian bersama pasangan, dan ini tentunya membuat kalian sangat bahagia. Tapi sebelumnya nikah dulu ya gitu. Jadi jangan anggota keluarga baru dulu baru nikah, kalau bisa nikah dulu gitu. Oke, sementara itu untuk Leo yang masih single, di minggu ini kalian akan bertemu dengan seseorang. Cuman yang bikin kalian ragu, nih kayaknya orang banyak bohong deh gitu. Kayaknya apa yang disampaikan terlalu manis, terlalu indah gitu. Jadi kalau memang kalian suka sama orangnya ya, meskipun suka, tetap kenali dulu gitu, apakah benar gitu. Dan juga perhatikan ya asal-usulnya dengan baik kalau memang ingin menjalin hubungan yang serius gitu. Sementara itu untuk kartu keuangan, di sini ada kesederhanaan ya. Jadi ada beberapa Leo yang harus mengencangkan ikat pinggang dikarenakan memang pengeluaran besar-besaran di minggu ini. Jadi jangan terlalu boros ya, simpan dulu angan-angan keinginannya untuk membeli sesuatu yang kurang penting ya, karena memang pengeluarannya lagi banyak. Untuk kesehatan, hati-hati, jaga kondisi tubuh dan jangan lupa berolahraga karena beberapa dari Leo akan cepat ngedrop atau sakit-sakitan gitu. Meriang gitu ya Cika ya. Oh, mungkin kebanyakan begadang gitu. Oke. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Libra. Di sini kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers. Ya, jadi kata Cika, Libra hindari perselingkuhan. Jadi karena ada beberapa Libra di minggu ini yang akan melakukan perselingkuhan dari pasangannya gitu. Jadi coba deh ya, kalau memang kalian sudah tidak nyaman gitu atau kalian mungkin udah nggak cinta, ya sudah gitu, diakhiri dengan baik-baik, jangan berselingkuh gitu. Karena kalau berselingkuh tuh kayaknya kayak kita nyakitin hati pasangan kita, dan mungkin kalau pasangan baru kita itu ternyata dia juga udah punya pasangan, berarti banyak sekali orang-orang yang akan tersakiti. Jadi kalau memang udah nggak cinta, utarakan aja, jangan berselingkuh gitu. Nah kalau memang udah free ya bolehlah kalian jalin relation dengan orang yang baru ya. Sementara itu untuk Libra yang masih jomblo, belum kepikiran untuk memiliki pasangan karena lagi pusing menambah penghasilan ya. Hati-hati untuk Libra kesehatan karena beberapa dari kalian akan terserang sakit flu. Oke, selanjutnya adalah ramalan
Oh sorry, keuangan ya, keuangan dulu. Kenapa? Oh iya, kata Cika, beberapa dari Libra juga akan dimarahin sama pasangannya. Itu kan tadi Mami udah ngomong dimarahin karena selingkuh. Aduh, udah deh. Aduh, dimarahin karena selingkuh ya. Jadi tadi ya, ini tadi sebenarnya. Skip aja. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kereta kuda ya. Jadi ada beberapa dari Libra yang lagi bingung untuk ngambil kerjaan. Jadi kalian sedang ditawari pekerjaan yang sebenarnya dua-duanya bagus gitu. Kemungkinan naik jabatannya juga ada gitu, semakin berkembang karirnya. Tetapi kalian juga bingung gitu, takutnya salah memilih. Jadi coba pertimbangkan dengan matang ya, dan juga minta petunjuk dari Tuhan gitu, mana pekerjaan yang jauh lebih baik ke depannya. Oke. Sementara itu untuk Scorpio, di sini kartu percintaannya ada masa bodoh. Ya. Kenapa Cika? Oh ya, jadi Scorpio udah mengubur dalam-dalam masa lalunya. Masa lalunya yang penuh dengan petualangan dan juga pertualangan, pertengkaran, perselingkuhan, pokoknya yang perperan gitu ya. Jadi udah ditinggalkan. Sekarang sudah siap membina hubungan yang jauh lebih serius lagi gitu. Jadi Scorpio lagi sayang-sayangnya deh, lagi bucin-bucinnya gitu ya. Tumben seorang Scorpio seperti itu sebenarnya ya. Karena sebenarnya yang setia itu sebetulnya Taurus sih ya. Taurus tuh paling setia kayaknya. Tapi kalau Scorpio tuh agak-agak meragukan juga nih kesetiaannya. Tapi di minggu ini si Scorpio menunjukkan bahwa dia adalah pasangan yang sudah siap untuk membina rumah tangga dan setia. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah menikah, hati-hati, ada pengeluaran tidak terduga yang membuat kalian akhirnya ribut dengan pasangan. Dan juga Scorpio yang masih jomblo, di minggu ini kalian lagi di PHP orang, jadi hati-hati. Kalau tiba-tiba ada yang deketin terus bilang, kamu mau nggak sih nikah sama aku? Coba diteliti dulu deh, jangan langsung dipercaya atau ditelan bulat-bulat gitu. Karena kemarin temannya Mami ada ya Cika ya? Jadi ada teman saya, namanya siapa? Namanya Karen nama Novi ya. Jadi mereka tuh berdua ternyata mau dilamar oleh laki-laki yang sama. Jadi mereka tuh berdua curhat ke saya, Mami kita happy, kita mau dilamar, kita juga mau dinikahin, cowoknya juga gini. Dan ternyata pada saat kita kumpul bertiga tuh, pas Mami lagi nggak sibuk gitu, ternyata cowoknya sama. Jadi mereka berdua tahu akhirnya kalau cowok itu ngelamar sana sini. Jadi buat kalian Scorpio, hati-hati kalau ada yang baru kenal terus tiba-tiba ngajak nikah, coba diteliti dulu betul atau tidak ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada Baginda Raja ya. Nah ini juga artinya kalian tuh harus hati-hati dalam mengambil pekerjaan. Jangan mentang-mentang lagi butuh uang, akhirnya segala kerjaan diambil, tidak memperhatikan aspek baik buruknya ataupun kondisi badan gitu ya. Jadi pilih-pilihlah pekerjaan yang sekiranya bagus dan juga baik ke depannya. Oke, untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan ada beberapa dari Scorpio di minggu ini yang terserang sakit mah gitu. Jadi perhatikan pola makan yang benar ya. Oke. Selanjutnya adalah zodiak Virgo. Di sini kartu percintaannya ada Sang Petapa ya. Artinya apa Cika? Ya artinya kata Cika harus melakukan berbagai macam upaya untuk mengenali karakter pasangan. Jadi kayaknya si Virgo ini terlalu terpesona gitu ya ngelihat pasangannya yang aduh cakep banget, charming, terus kerjaannya bagus gitu. Tapi kalian nggak pernah tahu ini sebenarnya kalau dalam suatu malam gitu dia ngilang tuh dia sebenarnya kemana. Nah harus dicari dulu gitu. Kalau banyak hal-hal yang diumpetin, coba kalian cari tahu. Jangan hanya udahlah dia kan kerjaannya bagus, udahlah dia kan ganteng, udahlah dia kan gini, tanpa memperhatikan gitu. Kayaknya kalian harus melihat sesuatu yang sedikit berbeda atau sedikit aneh dari pasangan kalian. Sebab ini bisa aja menjadi petunjuk ya Cika ya. Bukannya kita ngompor-ngomporin atau julid ya sama pasangan yang lagi happy, tapi sepertinya kalian lagi di-cheatingin gitu, jadi hati-hati. Sementara itu untuk Virgo yang masih single, di minggu ini kalian juga lagi nggak terlalu berharap ingin mendapatkan pasangan baru karena memang lagi sibuk ngurus kerjaan ya.
Untuk pekerjaan dan keuangannya bagus, keren ya, ada dunia atau the world. Jadi ada beberapa orang Virgo di minggu ini yang dapat rezeki nomplok ya, dapat bonus gitu, dapat insentif, pokoknya lagi happy banget, tidak ada masalah, tetapi tetap diingatkan untuk sedekah dan juga menabung ya, karena siapa tahu di depan nanti ada pengeluaran yang tidak terduga. Oke, untuk kesehatannya gimana? Sakit gigi lagi, kok sakit gigi aja sih? Cika, ada yang lain nggak? Jadi kata Cika, beberapa dari Virgo di minggu ini ada yang sakit gigi juga gitu ya. Mungkin memang di minggu-minggu ini orang lagi stay home gitu banyaknya. Jadi juga seneng konsumsi yang manis-manis di rumah. Jadi perhatikan pola makan kalian. Jangan sampai nanti harus bolak-balik ke dokter gigi karena sering-sering makan yang manis. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang ketiga sama Cika dan juga Yuan. Jadi jangan kemana-mana. Ya, oke teman-teman, balik lagi di sesi ketiga ramalan zodiak. Bersama saya Furi Harun, ada Cika dan juga Yuan ya. Jadi Cika sama Yuan nanti setelah syuting bakalan langsung ganti baju karena sebenarnya mereka gerah banget ya. Apalagi Yuan pakai setelan kayak mau ke pesta. Tapi berhubung tadinya buat syuting hari ini spesial gitu buat kalian semua yang nonton. Jadi mereka pakai setelan merah, putih dan juga hitam ya. Oke, kita akan mulai dengan ramalan zodiak Aquarius ya. Kartu percintaan Aquarius di sini ada rembulan. Pak Cika, lagi sedih gitu. Jadi Aquarius yang lagi jomblo itu juga cintanya ditolak. Tapi kalau menurut Kak Furi, kalau memang cintanya ditolak ya nggak apa-apa lah. Cari lagi yang baru ya. Mungkin emang belum jodoh aja. Nah sementara itu untuk Aquarius yang sudah menikah gitu ataupun sudah berpacaran, rembulan ini menunjukkan bahwa pasangan kalian ternyata kurang menghargai gitu. Terbukti dengan apa yang kalian minta, apa yang dia pernah janjikan itu tidak pernah terrealisasi. Jadi kayaknya janji-janjinya cuma janji-janji kosong deh. Gitu, kok nggak pernah ditepati ya, kok pasangan saya begini. Nah coba direview lagi, apakah memang dia sengaja untuk menunda karena memang mungkin saat ini tidak memungkinkan, atau memang sengaja cuma pengen kasih janji-janji palsu doang ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada pemanggilan ya. Jadi si Aquarius ini akan dipanggil oleh atasannya di tempat bekerja dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang sepertinya kurang memuaskan gitu. Jadi mungkin ada sedikit permasalahan di pekerjaan yang akan membuat kalian agak sedikit stres ya. Tapi saran dari Furi ya kalau memang bisa di-handle, diselesaikan ya selesaikan ya. Tentukan skala prioritas, jadi yang lainnya yang nggak penting-penting di-cancel dulu gitu supaya nggak dapat komplain terus dari perusahaan. Untuk kesehatan gimana? Nah, untuk kesehatan, kata Cika, beberapa Aquarius akan menderita sakit di daerah mata gitu. Jadi mungkin kalau kalian pakai motor atau apa kemana-mana pakai kacamata lebih baik ya, karena kondisi di luar juga banyak polusi ya. Oke, sementara itu untuk kartu percintaan Sagittarius ada kekuatan. Ya, jadi si Sagittarius ini lagi diingatkan terus untuk bersabar. Bersabar dalam menghadapi sikap dan juga permintaan-permintaan yang sepertinya dari pasangan itu kayaknya terlalu ribet gitu, terlalu rewel gitu. Kadang kalian juga ngerasa bahwa ini kayaknya yang kayak gini tuh nggak usah diomongin terus deh gitu. Tapi ya gimana pun juga kalian sudah komitmen untuk menikah atau yang masih berpacaran pun gitu, selama kalian merasa bahwa kebawelannya itu untuk kebaikan ya udahlah dilakukan aja gitu ya. Sama kayak teman saya gitu kan, kalau kebawelannya untuk kebaikan ya nggak apa-apa gitu, karena mungkin kalau nggak dibawelin ya lusuh gitu. Oke, sementara itu untuk Sagittarius yang masih single di minggu ini kalian juga agak sedikit kecewa karena orang yang kalian senengin ternyata dia udah punya pasangan. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada sang iblis. Jadi ada beberapa Sagittarius yang sangat emosi banget ya, karena pekerjaannya ditikung.
Dan yang nikungnya ini nggak tanggung-tanggung, yang nikungnya ini adalah teman sendiri gitu. Jadi kalian lagi sangat emosional, dia lagi sebel banget gitu sama orang-orang yang kayaknya kok kalau di depan kalian baik gitu. Iya, tapi ternyata mereka di belakang diem-diem. Ya. Untuk kesehatannya gimana, Cika? Untuk kesehatan, beberapa Sagittarius kata Cika akan menderita migrain, mungkin karena stres mikirin pekerjaan atau mikirin pasangan ya. Nggak usah terlalu stres ya, coba olahraga atau mungkin refreshing sejenak sehingga migrainnya bisa hilang. Oke, sementara itu untuk ramalan zodiak selanjutnya adalah Capricorn. Di sini kartu percintaannya ada Sang Imam. Jadi gimana, Cika? Lagi bahagia katanya kalau Capricorn. Bahagia karena akhirnya akan mendapatkan Sang Imam. Akhirnya mungkin akan menikah gitu. Jadi selama ini apa yang ditunggu-tunggu, apa yang diharapkan gitu sama si Capricorn yang masih jomblo ataupun yang sudah berpacaran, akhirnya bisa terrealisasi karena mendapatkan pasangan yang serius ya. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah ada sedikit pertengkaran dikarenakan memang ada beberapa hal yang kalian kurang jujur sama pasangan. Ya, jadi kalau sama pasangan ya jujur-jujur aja deh. Kalau memang kalian lagi punya tagihan kartu kredit atau lagi punya permasalahan di pekerjaan atau dengan siapa, lebih baik cerita daripada nanti pasangan marah-marah karena kalian nggak pernah terbuka gitu. Jadi dia nggak bener-bener tahu permasalahan kalian itu apa ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan ada roda kehidupan yang memang kartunya lagi ke bawah ya. Jadi agak namanya tuh kartunya tuh apa namanya agak muter ke bawah, down, lagi turun. Jadi pendapatan, penerimaan itu lagi turun dan ini membuat kalian sedikit stres karena sebetulnya banyak sekali hal atau orang-orang yang memang bergantung sama kalian gitu. Tapi ada penurunan yang lumayan tinggi jadi ya stres banget. Coba cari jalan keluar atau mungkin bisa cari bisnis sampingan lain untuk menambah-nambah penghasilan ya. Untuk kesehatan ya gimana? Oh kata Cika, kesehatannya mungkin kalian harus berolahraga supaya berat badannya bisa kembali stabil. Jadi dikarenakan kemarin masih seneng work from home ya, WFH, jadi akhirnya makan juga segala macam sambil ngemil, sambil kerja nggak kerasa gitu ya, berat badannya naik terus. Dan akhirnya di minggu ini disarankan untuk diet supaya kalian tetap prima kondisinya. Oke. Zodiak terakhir yaitu zodiak Pisces. Di sini kartu percintaannya ada Sang Jauhari. Ya. Jadi ada beberapa dari Pisces yang mencoba untuk memanipulasi pasangan ataupun calon pasangan supaya diterima. Nah, saran dari Kak Furi adalah kalau memang kalian lagi mendekati seseorang gitu atau lagi deket, lebih baik apa adanya aja. Nggak usah dilebih-lebihkan gitu. Kalau memang sekarang kondisi perekonomiannya lagi turun ya udah, karena memang sebagian banyak juga orang lagi turun gitu. Jadi nggak usah sok-sok iya, sok-sok gimana biar kelihatan hebat, tapi ternyata nanti endingnya ketahuan kan nggak enak gitu. Kalian malah bisa kehilangan calon pasangan ataupun teman-teman gitu. Jadi stop manipulasi dan cobalah jujur kepada orang-orang yang memang lagi deket sama kalian ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, di sini ada Surya. Jadi meskipun pendapatan lagi menurun, tetapi kalian di satu sisi lagi bahagia. Bahagia karena sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang kalian idamkan sejak lama. Jadi meskipun misalnya sekarang hasilnya belum maksimal, tapi kalian udah cukup happy gitu. Jadi kayak, udah deh biarin deh, emang dari dulu kan aku cita-citanya pengen jadi ini gitu. Jadi kalaupun misalnya dapat uangnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nggak masalah. Yang penting aku happy. Nah si Pisces itu lagi dalam taraf yang seperti ini. Mungkin kemarin-kemarin kalian pernah kerja gitu, gajinya oke, tapi lingkungan kerjanya nggak enak gitu, terus kalian juga stres tiap hari gitu meskipun keuangannya oke gitu. Jadi hari ini kalian lagi cukup happy dengan pekerjaan yang kalian idam-idamkan meskipun apa Cika? Meskipun masih bokek katanya. Oke, nggak apa-apa ya Cika ya. Kalau di sini ada yang bokek nggak? Oh nggak usah disebutin. Oke, ya. Jadi keuangan itu tadi Pisces, terus kesehatannya gimana? Ya ampun, kok sakit gigi lagi nih kayaknya Cika mungkin minggu ini lagi kurang fokus ya.
Jadi ke mamihnya jadi bingung gitu, mau ngeramalnya jadi bingung, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu. Coba dilihat dulu. Sakit gigi katanya, ya udahlah ya. Jadi kata Cika, beberapa dari Pisces akan menderita sakit gigi di minggu ini. Buat kalian yang emang Pisces dan emang bener lagi sakit gigi, coba kalian isi di kolom komentar. Bener apa enggak sih ramalannya Cika ya? Karena dari tadi perasaan yang didengar sakit gigi terus gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya ramalan zodiak dari Kak Furi ini, Kak Furi minta maaf ya. Karena itu tadi ya Kak Furi sampaikan sebelumnya bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Dan ini hanyalah merupakan prediksi. Mudah-mudahan gak bosen ngelihat Kak Furi, Cika, dan hari ini kebetulan lagi ditemani sama Yuwen ya. Kita akan ketemu lagi di ramalan zodiak minggu depan. Terima kasih.